sebelumnya Bu Kartini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Di sini saya CGP Angkatan 7 Kota Surakarta ingin melakukan wawancara dengan pimpinan selaku kepala sekolah di SDN Mojo Songo 5. Oke, Bu. Baiklah, langsung saja Ibu untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kan selama ini Ibu memimpin di SDN Mojo Songo 5 pasti terdapat kasus-kasus nih Bu, ada beberapa kasus mungkin. Nah, bagaimana Ibu untuk mengidentifikasinya? Ya, terima kasih Mbak, karena kasus-kasus banyak sekali. Untuk yang di SDN Mojo Songo 5 ini saya ambil hal kedisiplinan pegawai negeri begitu. Jadi saya mengidentifikasi hal pegawai negeri itu kan banyak sekali kedisiplinan, terutama kedisiplinan pada waktu hadir untuk melaksanakan tugas. Mungkin ada beberapa guru yang sering izin gitu ya. Di sisi lain mungkin kan seorang pemimpin harus disiplin, menegakkan disiplin satu sisi kita memiliki rasa kasihan juga gitu Ibu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, tadi sudah saya utarakan bahwa saya mengambil nilai kedisiplinan nih Mbak, untuk jam masuk pegawai untuk SDN Mojo Songo 5 ini kan jam 7 sampai nanti pulang jam setengah 4 sore ya. Untuk saya mengambil yang pagi dulu Mbak, setiap pagi itu karena jam 7 sudah harus absen, maka jam 7 saya ajak untuk doa bersama untuk kebersamaan SDN Mojo Songo 5 itu. Sementara saya ambil satu saja itu. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, saya memperhatikan setiap hari saya ajak untuk berdoa jam 7 sampai jam 7:05. Itu saya memperhatikan Bapak Ibu guru yang hadir. Bagi saya itu kehadiran itu merupakan suatu disiplin yang luar biasa. Setelah ada beberapa Bapak Ibu yang jam 7 belum hadir, sekali, 2 kali, 3 kali, itu baru saya tegur saya secara lisan. Ternyata lebih sampai 4 kali, 5 kali baru saya aturi, nulis di buku presensi kalau hadirnya sesuai pada waktu Bapak Ibu guru itu hadir betul-betul jam berapa. Ya, oke, berarti langkah yang Ibu ambil tadi, Ibu memberikan peringatan secara lisan gitu ya, diingatkan dulu gitu ya. Oke, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Untuk hal yang efektif ya Pak. Ternyata setelah saya ajak sampai jam 7:05 untuk berdoa, itu hasilnya lumayan Mbak. Kebersamaan SDN Mojo Songo 5 betul-betul satu sistem yang terbangun daripada sebelumnya tidak ada doa bersama. Jadi ini merupakan langkah awal secara efektif untuk mengetahui kehadiran, meskipun di Andro si Pedro sudah presensi, itu juga sudah presensi, tetapi kehadiran yang betul-betul orangnya hadir, semua melihat itu kan nyata. Oke, berarti dengan adanya apel bersama di setiap pagi itu contoh efektif Ibu, itu langkah yang efektif ketika semuanya dapat hadir, itu berarti semuanya presensinya sudah dilakukan dengan baik begitu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan, terutama ada kasus-kasus dilema etika? Ya, seringkali mungkin Bapak Ibu ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, saya maklumi Mbak. Tetapi ada beberapa guru yang itu betul-betul sengaja untuk memang ingin ingin saya di meja dibiarkan. Itu tantangan. Nah,
seperti saya karena sudah saya hampir 14 tahun menjadi kepala sekolah, kalau hal ini saya biarkan itu, saya menganggap itu sebagai teman itu ternyata kurang efektif, kurang baik. Ya mestinya saya sebagai manajerial di dalam kepemimpinan. Jadi kalau perlu ditegur ya ditegur, perlu beri sanksi secara tertulis ya diberi sanksi secara tertulis. Tapi sampai saat ini masih tantangannya masih itu amat sangat luar biasa untuk tetap menegakkan kebenaran. Oke, berarti ya tantangannya luar biasa Ibu. Malah ada beberapa guru yang mungkin sengaja gitu dia untuk tidak mengikuti apel bersama gitu. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Ibu dalam menyelesaikan kasus itu langsung selesaikan di tempat? Ya, karena yang kita hadapi itu bukan benda mati, jadi saya menimbang perasaan atau kepekaan seseorang guru. Ada Mbak yang sekaligus itu tidak bisa menerima. Belum tentu dia sebetulnya itu kan tindakan yang tidak benar ya, kalau sering terlambat kan tidak benar. Tapi dia juga merasa dirinya itu benar. Jadi saya kan harus hati-hati bagi orang yang seperti ini. Tidak bisa itu serta-merta langsung dipanggil, langsung diselesaikan dalam waktu itu. Jadi saya perlu memberi contoh, perlu mengajak bicara, perlu bertatap muka, maunya gimana begitu. Oke, berarti ini kondisional gitu, tergantung nanti siapa yang dihadapi gitu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih Mbak. Mojosongo 5 luar biasa. Kerjasamanya sayuk, rukun, sangkul, sinangkul untuk bersamai menyelesaikan tugas-tugas kedinasan di Mojosongo 5 ini. Di antara 23 pendidik dan tenaga kependidikan ini yang membantu saya itu sekitar 18. Kalau 23 ada 18 berarti kan sudah 2/3 dari yang ada di Mojosongo 5 ini. Saya menganggap apa yang saya ambil ini Bapak Ibu banyak yang setuju, karena yang pangapunten saya sebagai pimpinan tidak menganggap oh ini milik sekolah saya pribadi, tapi ini milik bersama Bapak Ibu guru yang ada di SD Mojosongo 5. Jadi banyak sekali yang dari luar, Ibu Kepala Sekolah silakan memutuskan. Itu saya tidak akan seperti itu. Jadi saya ingin mencari partnership yang kira-kira serujuk dengan apa yang menjadi keputusan kita bersama. Oke, luar biasa. Berarti memang semua mayoritas itu sudah patuh gitu ya, sudah mengikuti instruksi dari Ibu Kepala gitu. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Setiap pengambilan dilema etika itu kan bermacam-macam Mbak. Nah, seringkali menganggap dirinya itu kan sudah saya itu super power, saya sudah guru berapa tahun, saya sudah seperti ini, seperti itu kan mensewu itu watak seseorang. Jadi kalau dia yang pangapunten tidak bisa berubah, sayalah yang harus berubah. Pemikiran saya begini, dia sudah punya prinsip seperti itu. Mengapa saya paksakan harus mengikuti aturan-aturan yang benar? Belum tentu dia mau. Nah, akhirnya ini saya yang harus berubah. Oh, dia itu pemikirannya hanya sampai di situ. Itu saja Mbak, daripada nanti langkah-langkah yang saya lakukan tidak efektif. Akhirnya saya mengambil keputusan seperti itu. Ya, oke, terima kasih Bu. Mestinya saya kan selaku pimpinan harus pimpinan yang bisa memimpin sesuai manajerial yang bagus, tidak hanya sebagai teman, dan jangan sampai saya memberi hukuman atau tindakan-tindakan yang lain. Kalau bisa saya seperti itu. Jadi besok itu kalau saya sudah
tuntas dalam melaksanakan tugas itu saya merasa ayem, tentrem, tidak terjadi sesuatu yang banyak orang lain tidak senang dengan apa yang saya lakukan. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah saya jadi banyak ilmu ini Bu. Saya banyak belajar dari Ibu Kartini selaku dalam pengambilan keputusan di dalam suatu sekolah dengan menghadapi berbagai karakter guru yang mungkin beraneka macam gitu. Ya. Terima kasih Bu. Selamat untuk Mbak Tika. Mudah-mudahan besok menjadi pemimpin yang manajerialnya yang luar biasa. Ya, Bu, Pangestu Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan Sama-sama. waktu. Ya. Saya akhiri, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mohon maaf ada kurangnya. Nanti Mbak Tika bisa memilah dan memilih mana yang baik. Nanti matur nuwun. Ya, terima kasih Ibu. Sama. Selamat siang Bu Rima. Selamat siang Mbak Tika. Terima kasih Bu Rima sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan melakukan wawancara Ibu untuk memenuhi tugas TGP Angkatan 7 Kota Surakarta, melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Gitu Ibu. Oke, langsung saja Ibu Rima. Pertanyaan yang pertama, selama Ibu memimpin di SDN Mojosongo 6, pasti terdapat banyak kasus-kasus Ibu. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu termasuk rujukan moral atau dilema etika? Setiap lembaga pasti ada. Nah, selama saya di sini hampir 1 tahun ya, 1 tahun saya di sini, rutin itu pasti ada. Nah, masalah etika atau yang rujukan moral itu situasional ketika kasus terjadi. Nah, kebanyakan pada dasarnya, pada umumnya di sini ya biasa bekerja sesuai harapan dari aturan daripada pemerintah. Tapi yang namanya manusia kan punya watak dan sebagainya. Nah, itulah yang mau melatar belakangi sebuah kasus misalnya. Biasanya yang paling umum kasus yang terjadi itu adalah kehadiran. Kehadiran guru yang seperti terlambat karena yang pertama ya kita tegur, kita tanya. Tapi pada dasarnya mereka sudah langsung izin ketika kehadiran terlambat. Sebelumnya masih sudah ada chat ya dulu, mohon maaf hari ini saya agak terlambat karena ini. Kadang kalau ada kasus di jalan atau apa gitu. Tapi yang rutin setiap hari terlambat itu 90% tidak ada. Luar biasa. Tidak ada ya, situasional. Terlambatnya itu bukan menjadi sebuah kebiasaan, enggak, tapi situasional. Pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti tadi yang Ibu sebutkan kan mungkin ada kasus kehadiran, sering terlambat atau yaitu kehadiran tidak tepat waktu gitu karena mungkin di sisi lain anaknya sakit atau mengantar anaknya atau bagaimana kalau di sekolah itu pribon? Ya pengambilannya ya dengan pengamatan itu. Setelah tahu kasusnya lewat saya, kadang tidak sempat WA atau apa ya, kelas saya ambil alih dulu sampai guru itu masalah itu baru cerita apa alasannya dan sebagainya. Dan guru itu memberikan alasan dengan apa yang dialami. Jadi dalam hal itu kan permakluman, karena satu mungkin rumahnya jauh, ada sesuatu yang kemudian dari itu dengan diskusi bagaimana caranya kalau memang halangannya itu karena mengantar anak ya seperti itu ya. Jadi pendekatan persuasif gitu. Berarti ya oke, berarti Ibu melakukan pendekatan juga dengan guru tersebut gitu ya, apa yang terjadi, seperti apa toh gitu ya. Jadi bisa dari data tersebut kita bisa
mencari jalan baiknya seperti apa. Kalau mengantar anak, biar tidak terhambat bagaimana? Berangkatnya lebih awal. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau dalam pengambilan keputusan itu ya diskusi dengan teman yang lain, masih ada kasus seperti ini, tanya-tanya teman-teman dulu, karena yang tahu persis kan teman, karena saya di sini baru, karakternya kayak gini. Kalau memang itu bisa dilakukan secara face to face dengan wawancara, diskusi bersama, duduk bersama, saya lakukan. Tetapi kalau hal itu tidak bisa, maka saya secara umum, pembinaan secara umum, supaya tidak ada rasa sakit hati atau tersinggung hati dengan orang. Seperti itu. Dan saya selalu terbuka, kalau memang ada sesuatu yang saya kurang, silakan saya diberi masukan. Itu harusnya gini. Nah, dari masukan dari teman-teman inilah kemudian saya ambil satu titik temu yang bisa dilakukan oleh semuanya. Di pendapat dari teman-teman itu yang biasa saya pakai sebagai acuan. Dan bertentangan dengan hati saya, tetapi kok ini baik, pada umumnya kok malah hasilnya menjadi baik, ya saya harus mengikuti usulan dari teman-teman itu. Jadi menghilangkan egoisitas diri. Gitu. Ya, berarti Ibu mencari data dulu dari teman-teman terdekat dengan yang guru yang bersangkutan ini dekatnya dengan siapa. Ini ada apa toh, digali dulu, baru kalau sudah terkumpul datanya baru Ibu bisa memutuskan. Kalau bisa face to face dilakukan face to face, kalau tidak ya melakukan forum diskusi bersama. Ya Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Ibu selama ini itu seperti apa? Ya, hati nurani. Tantangannya itu karena Ada bertentangan, bertentangan, dan hal itu kalau dikaitkan dengan umum memang tidak pada tempatnya. Tapi secara hati nurani kan juga ini apa sih? Nah, seperti itu. Maka saya cari mengurai benang kusut ini, saya yang salah atau siapa yang salah. Nah, setelah saya ketemu atau apa, ya kalau bisa kita urai bersama-sama. Seperti itu. Tapi kalau memang ya karena watak itu tadi, setiap individu punya keunikan masing-masing, maka kan tidak bisa kita mengubah watak orang lain, maka kita harus memiliki rasa memahami. Karepe ini, maka bukan berarti saya lemah untuk mengikuti arah dia, enggak. Tetapi saya nanti suatu ketika ada pembinaan umum, maka saya ungkap seperti itu. Kalau memang secara pribadi tidak bisa untuk mengubah, karena watak itu nggak bisa dirubah. Kalau waktu kalau waktu harus dibagi, watak nggak bisa. Maka ya kita yang harus bisa istilahnya bukan memahami, menyetujui watak dia enggak gitu loh. Tapi supaya situasi umum di sekolah itu menjadi nyaman dan nyaman, ya kita harus bisa ambil sebuah untuk tidak terlalu larut dalam hal itu. Pemaklumannya bukan memaklumi wataknya enggak, tapi memakluminya ya masing-masing punya watak yang masing-masing, dan harus kita memahami karakter mereka seperti apa. Itu saja. Sebenarnya teman-teman yang lain yang tersinggung dan sebagainya, kita ambil sebuah penyejukkan lah, seperti itu. Akhirnya kan terjadi sebuah rasa nyaman di sekolah. Jadi tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan adalah memahami watak tadi ya Bu, memahami tiap guru pasti punya watak yang masing-masing, ada mungkin yang keras atau mungkin yang lembut, tutur katanya juga mungkin berbeda juga. Oke Ibu, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau ketika kasus
dilema etika itu terjadi, Ibu sekali waktu langsung diselesaikan di tempat atau mungkin langkah-langkah yang lain mungkin? Yang pertama, kalau kasusnya itu sifatnya ringan, itu langsung pendekatan pribadi. Tapi kalau itu sudah sebenarnya di kategorinya agak berat, ya saya harus mengambil sebuah keputusan itu dengan tanya sana tanya segitu, saya harus gimana dengan kasus ini. Nah, kalau dari teman-teman memberi masukan ini saya harus seperti ini, saya mencoba pendekatan ini. Kalau tidak bisa dengan pendekatan pribadi ya kalau umum, tapi itu. Tapi untuk jadwalnya ya menunggu dari masukan-masukan itu. Kalau sudah terbentuk sebuah kesimpulannya bisa kita ambil, baru kita laksanakan. Jadi tergantung kasus yang terjadi gitu nih. Kalau itu termasuk ringan, Iya. bisa lah face to face. Kalau itu Iya, kalau itu mungkin agak perlu ditinjau lagi, mungkin Iya. banyak perlu data yang Iya. dicari dulu, digali lagi agar tidak salah dalam langkah gitu. Oke, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Banyak teman-teman yang membantu. Pada dasarnya ya hampir semuanya membantu, memberi saran, memberi masukan untuk perbaikan situasi kondisi sekolah maupun program maupun apa itu, semuanya memberi masukan dan masukannya itu nanti diambil menjadi sebuah keputusan atau tidak tergantung dari forum. Nah, mana yang diambil? A, atau B, atau C, usulan dari siapa dengan harapan yang usulannya tidak dilakukan ya boleh sakit hati. Seperti itu yang selalu saya lakukan, seperti itu mesti saya gali dari sebelum bersifat formal itu informal dulu saya dekati satu-satu. Ini ada gini, mau ada gini, kalau seperti ini bagaimana? Kalau gitu tuh ini sebaiknya seperti ini gini. Nah, sebenarnya saya ambil setelah seperti itu. Berarti memang dalam pengambilan keputusan tidak mudah ya Bu. Ibu perlu menggali dari sana sini gitu. Walaupun itu powernya di saya, Iya. keputusan di saya, tapi saya tidak serta-merta menggunakan kekuatan saya itu untuk mengambil sebuah keputusan. Tetap usulan dari teman-teman selalu saya pakai untuk mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan yang tidak terpakai pun juga tidak sakit hati. Sakit hati, ya bisa menerima. Alhamdulillah. Oke Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman saya yaitu semakin bisa melihat bahwa setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing dan tidak bisa mereka harus sama dengan saya, nggak bisa. Cara kerja, pola bicara, pola bersikap, pola pikir itu masing-masing punya sendiri-sendiri. Jadi saya tidak boleh dan tidak berhak untuk kalian panjenengan harus sama dengan saya, nggak bisa. Maka saya harus belajar memahami karakter mereka oh seperti itu. Jadi saya bersikap ini harusnya saya begini, dengan itu harus saya keras, harus saya tegur. Kalau yang ini cukup dengan pendekatan hati, dengan ini harus diselesaikan dengan forum umum yang tidak bisa saya lakukan secara face to face, seperti itu harus secara umum seperti itu. Karena kalau face to face dampaknya begini, kalau yang satu kalau di forum umum nanti dia tersinggung dan sebagainya, maka harus saya dekati secara pribadi seperti itu. Jadi saya harus banyak belajar dengan adanya peristiwa kasus yang terjadi itu. Saya semakin harus memahami karakter mereka yang unik itu tadi. Terima kasih Bu, saya jadi juga banyak belajar ini dari Bu terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, ternyata memang dalam memimpin suatu sekolah itu tidak mudah,
apalagi kita memahami karakter setiap guru itu unik, setiap guru itu punya watak yang berbeda-beda. Terkait dalam kasus dilema etika itu pengambilan keputusan juga tidak mudah gitu ya, tidak harus langsung A, B, C, ternyata harus dilibatkan dulu dari semua yang terlibat. Terima kasih banyak, Ibu sudah meluangkan waktu. Bu Rima, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Mohon maaf, mungkin saya juga menyita waktu Ibu. Terima kasih, sukses Mbak Tika.